Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Bapak doakan di pembelajaran jarak jauh ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman semuanya, minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang menganalisis struktur teks ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas menganalisis unsur kebahasaan teks ceramah. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau tanya dulu nih. Masih ingat dengan struktur teks ceramah? Hayo. Kalau begitu, Bapak akan ingatkan kembali. Struktur teks ceramah yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, isi. Yang keempat, penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Diingat ya. Teman-teman semuanya, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah teks ceramah adalah: pertama, kata sapaan. Yang kedua, keefektifan kalimat. Ketiga, konjungsi. Yang keempat, kata acuan. Dan yang kelima, kata ganti. Nah, sebelum kita bahas unsur kebahasaan ini satu persatu, kalian tonton dulu nih video berikut ini. Seperti pada sore hari ini, ide beliau untuk menghibahkan studio alam di Desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Tulisan di sini Gemplong. Yang benar? Gamplong. Coba lihat sini maju. Nah. Sini maju. Gamplong. Yeah. Yang benar? Bentar, niki. Yang benar? Gamplong, Pak. Gamplong. Kecamatan? Kecamatan Moyudan, Pak. Kecamatan Moyudan. Kabupaten? Sleman. Sleman. Coba dan baca. Gemplong, Pak. Langge Gemplong. Sekretaris Bapak sing salah. Jadi sekretaris saya yang keliru, Menseknek yang keliru. Monggo. Nggak dapat sepeda, Pak. Dapat sepeda, masa hanya disuruh baca gini dapat sepeda gimana sih? Biasanya nama-nama ikan loh, Pak. Beriki. Kira-kira ada yang tahu nggak apa maksud dari video yang tadi? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah keliru. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dalam pidato, maka kita terlebih dahulu harus memeriksa berita atau informasi tersebut sudah benar adanya. Baiklah, mari kita kembali ke materi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, kata sapaan. Keberadaan kata sapaan dapat membantu untuk menghindarkan kebosanan, sehingga pembicara tidak monoton. Penggunaan kata sapaan ini biasanya digunakan setelah kalimat pembuka menuju pada inti atau pokok permasalahan yang akan dibahas. Nah, penggunaan kata sapaan harus tepat. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan kata sapaan, seorang pembicara harus benar-benar mencermati dan mengamati audiens yang akan menerima informasi yang disampaikan oleh pembicara. Beberapa contoh kesalahan penggunaan kata sapaan yang sering digunakan dalam ceramah. Misalnya begini: para hadirin yang saya hormati, atau para hadirin sekalian yang berbahagia. Teman-teman tahu nggak salahnya pada bagian mana? Saya akan jelaskan. Pertama, penggunaan kata para yang digabungkan dengan kata hadirin merupakan gejala bahasa pleonasme. Apa sih itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena sudah jelas maknanya. Nah, jika kita telusuri, makna dari para berarti banyak
atau lebih dari satu. Sedangkan bunyi in pada kata hadirin mengandung makna orang-orang yang hadir. Nah, penggunaan kata para sebaiknya tidak digunakan jika berdampingan dengan kata hadirin, karena sama-sama bermakna jamak atau banyak. Jadi, bagaimana sih contoh kata sapaan yang benar? Nah, Bapak akan kasih tahu nih. Contoh kata sapaan yang benar seperti yang terhormat, kemudian hadirin yang terhormat, hadirin yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, atau para tamu undangan yang kami hormati. Loh Pak, itu udah para kok ada tamunya lagi? Kan jadi banyak. Oh beda, karena tamu itu berbeda kelas, berbeda orangnya, jadi boleh menggunakan kata para. Bagaimana? Sudah paham tentang kata sapaan? Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan yang kedua, yaitu keefektifan kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mengungkapkan pikiran penulisnya. Teman-teman, sebuah paragraf dikatakan baik dan efektif apabila setiap gagasan utama yang dituangkan dalam karangan mengusung satu topik pembahasan disebut dengan kohesi. Dan setiap kalimat membentuk paragraf atau karangan memiliki hubungan timbal balik atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Atau juga disebut dengan koheren atau koherensi. Nah, sebuah paragraf dikatakan koherensi atau koheren ditandai dengan adanya konjungsi, kata acuan, dan kata ganti. Nah, selain itu, kelengkapan struktur kalimat juga harus lengkap, seperti keberadaan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang paling penting adalah memiliki kelogisan atau masuk akal. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Konjungsi yang termasuk ke dalam ciri kebahasaan teks ceramah adalah konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi. Kemudian konjungsi subordinatif seperti jika, ketika, bahwa, karena, agar, sehingga. Dan yang terakhir adalah konjungsi korelatif seperti baik, maupun, tidak hanya, tetapi. Adapun perbedaan dari tiga konjungsi ini adalah konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antar kata atau frasa. Sedangkan konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antar klausa. Sedangkan konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Teman-teman boleh melihat contohnya sebagai berikut ini. Pemerintah dan masyarakat. Nah, teman-teman lihat, kata dan di sini menghubungkan antar kata dengan kata. Maka dan ini adalah konjungsi koordinatif karena dia menghubungkan kata pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, jarak antar stasiun juga semakin pendek sehingga kereta tidak akan menembus kecepatan maksimal. Nah, konjungsi ini disebut dengan konjungsi antar klausa karena menghubungkan jarak antar stasiun juga semakin pendek dengan kereta tidak akan menembus kecepatan maksimal. Dan yang menghubungkan dua klausa tersebut adalah sehingga. Maka konjungsi ini disebut dengan konjungsi subordinatif. Selanjutnya, kabut asap sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, dapat menimbulkan terganggunya transportasi udara. Nah, teman-teman, konjungsi ini adalah konjungsi antar kalimat, yaitu kalimat pertama yang diakhiri dengan tanda titik, kemudian dimasuki konjungsi selain itu, dan kalimat terakhir diakhiri juga dengan tanda titik. Jadi, selain itu, berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat
yang menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Konjungsi ini disebut dengan konjungsi korelatif. Bagaimana? Sudah paham tentang ketiga konjungsi tersebut? Selanjutnya adalah kata acuan. Kata acuan adalah kata yang mengacu atau merujuk pada kata yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, pemerintah secara resmi telah membatalkan proyek pembangunan kereta cepat atau high speed train Jakarta-Bandung. Pembatalan ini lantaran jarak kedua kota tersebut dinilai tidak layak untuk kereta berkecepatan lebih dari 300 km per jam. Teman-teman, mari kita perhatikan. Kata acuan pembatalan ini merujuk pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan kata kota tersebut mengacu pada kota Jakarta dan Bandung. Jadi, pada kalimat pertama sudah dikatakan pembatalan proyek pembangunan. Nah, di kalimat selanjutnya tidak dikatakan lagi proyek pembangunan, tapi pembatalan ini. Nah, pembatalan ini merujuk kepada pembatalan proyek pembangunan. Sedangkan di kalimat pertama disebutkan kotanya Jakarta-Bandung. Namun di kalimat selanjutnya itu dikatakan kota tersebut. Nah, kota tersebut ini merujuk kepada kota Jakarta dan Bandung. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang mengacu kepada orang. Jadi kata ganti ini dikategorikan kepada 3 hal. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama dikategorikan kepada tunggal dan jamak. Kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku, daku, beta, hamba, dan ku. Dan kata ganti orang pertama jamak, kami dan kita. Selanjutnya, kata ganti orang kedua tunggal seperti kamu, engkau, dikau, anda, dan mu. Dan kata ganti orang kedua jamak seperti kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Dan kata ganti orang ketiga jamak seperti mereka dan nya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.